Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera dan selamat bergabung kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi Sabtu 24 Juli 2021. Pagi ini tema doa pagi adalah siap untuk dituai. Bersama kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 38. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa dahulu. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali dalam doa pagi. Kami bersyukur bahwa Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh membaca sebagian daripada firman-Mu dan mengertinya. Pimpinlah dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami semua boleh mengerti bagian ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dari Yohanes 4 ayat 31 demikian. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita baca dari Yohanes 4, ini yang baru kita baca, itu masih merupakan bagian dari perikop percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Apabila dalam topik ataupun kejadian sebelumnya, Yesus masuk melalui pembicaraan dengan perempuan Samaria, melalui kebutuhan manusia akan air untuk diminum, mengatasi rasa hausnya. Lalu masuklah topik pembicaraan ke air hidup. Sejajar dengan bagian ini, Yesus sedang berbicara dengan para murid mengenai makanan. Memang pada saat Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, para murid sedang pergi ke kota untuk membeli makanan. Seperti terlihat pada ayat ke-8, mereka sedang pergi ke kota untuk membeli makanan. Oleh karena itu, para murid tidak mengerti apabila sudah ada semacam pendahuluan sebelum Yesus masuk dalam topik yang akan kita bahas pagi hari ini. Apabila tadi dengan perempuan Samaria, topiknya adalah air yang hidup, maka pokok pembicaraan Yesus dengan para murid beralih kepada makanan yang khusus. Ketika Yesus mengatakan mengenai hal-hal yang bermakna rohani, awalnya selalu dipahami secara harafiah. Seperti dalam pembicaraan kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 1 dan 21 dengan Nikodemus. Pembicaraan dimulai dengan masalah dilahirkan kembali. Dan kemudian pembicaraan dengan perempuan Samaria. Pembicaraan topiknya dimulai dari masalah haus dan kemudian diakhiri dengan masalah air yang hidup dengan perempuan Samaria. Juga pembicaraan dengan para murid
pada Yohanes 4 ayat 31 sampai dengan 38 dimulai dengan masalah topik makanan dan kemudian akan diakhiri dengan masalah makanan yang khusus yang Yesus sendiri kehendaki. Setelah perempuan Samaria pergi dan mewartakan mengenai Yesus ke kota, dan sebelum orang Samaria datang pada Yesus, di sini adalah berjalannya adegan di mana para murid datang kembali dari kota membawa makanan. Di sini ada waktu sedikit di mana Yesus berbicara kepada para murid yang sudah kembali dari kota, membeli dan membawakan makanan bagi Yesus. Tentu semua para murid dan Yesus juga paham bahwa Yesus pada saat itu dalam kondisi yang letih dan perlu minum dan makan. Kalau kita ingin melihat pada ayat 6b dinyatakan Yesus letih. Akan tetapi Yesus saat para murid tiba membawa makanan, rupanya tidak tertarik untuk makan. Sampai perlu diajak ataupun ditawarkan makan. Dalam ayat 31 dikatakan para murid, "Rabi, makanlah." Tentunya hal ini agak tidak yang biasa yang kita hadapi. Apabila kita dalam kondisi letih, haus dan lapar, biasanya apabila dibawakan makanan, kita akan segera menyambutnya dengan penuh sukacita. Tetapi Yesus tidak. Tindakan para murid mempersilahkan Yesus untuk makan adalah hal yang sangat wajar dan biasa kita hadapi. Desakan para murid untuk Yesus segera makan mengingat waktu yang sempit. Sebelum orang-orang Samaria dari kota datang mencari Yesus karena respon dari pewartaan perempuan Samaria. Dalam ayat sebelumnya dikatakan perempuan Samaria sudah pergi ke kota dan menceritakan mengenai Yesus. Menarik untuk melihat tanggapan Yesus terhadap ajakan makan. Apakah responnya dari Tuhan Yesus terhadap ajakan makan para murid? Sangat menarik ya. Dikatakan, "Padaku ada makanan," dan kemudian ujung daripada itu adalah "tidak kamu kenal." Ada dua kata kunci di sini yaitu aku dan kamu. Dibedakan antara Yesus dan para murid. Sangat kontras sekali. Di sini diartikan sebagai pengertian Yesus dan pengertian para murid berdiri pada dua hal yang sangat berbeda. Seperti kutub utara dan selatan mungkin ya. Pengertian Yesus bukan kepada hal yang fisik. Pengertian para murid adalah masalah jasmani atau makanan secara umum yang biasa kita makan setiap hari. Yesus lebih mengutamakan tujuan misinya. Mungkin saat itu Yesus sebagai manusia memang betul-betul merasa haus dan lapar. Tetapi Yesus mengajarkan kepada para muridnya sesuatu yang menjadi prioritasnya yang harus lebih diutamakan, yaitu tujuan misinya di dalam dunia untuk menyelamatkan dunia. Pada ayat 33, para murid masih tidak mengerti juga apa yang Yesus maksudkan. Sehingga terjadi pembicaraan di antara para murid, mereka membuat analisa yang bermacam-macam. Sama mungkin seperti kita juga mungkin akan membuat analisa yang bermacam-macam. Mengapa guru Rabi Yesus tidak mau makan makanan yang telah dengan susah payah mereka bawa dari kota dan mereka belikan tentunya tidak dengan gratis ya. Para murid melakukan analisa dan mungkin pertama mereka berpikir, oh ada yang membawakan makanan saat para murid pergi ke kota, jadi Yesus sudah makan dahulu. Oh mungkin perempuan Samaria yang berbicara dengan Yesus sudah memberikan makanan pada Yesus.
Atau mungkin ada orang Samaria yang dari kota sudah datang lebih dahulu dan membawakan makanan pada Yesus. Mereka, para murid tidak mengerti yang dimaksud Yesus makanan adalah makanan secara rohani. Bagi Yesus, rasa lapar manusiawi. Tetapi masalah makan, tunggu dulu, itu adalah pilihan baginya. Yesus mengerti para murid masih belum menangkap maksud yang dimaksudkannya. Sehingga pada ayat 34 dijelaskan tujuan utama Yesus datang ke dunia. Makanan yang dimaksudnya adalah prioritas melakukan kehendak Allah harus lebih diutamakan daripada kebutuhan jasmani. Memprioritaskan kehendak Allah dan jangan hanya mendahulukan kebutuhan jasmani. Tentunya ini semua adalah buah daripada Yesus yang taat pada kehendak Allah. Sewajarnya kita juga melihat dalam diri kita masing-masing. Coba kita bayangkan berapa kali dalam satu hari kita makan. Secara umum biasanya 3 kali. Apakah kita juga telah melakukan kehendak Allah dalam minimal jumlah yang sama dalam setiap hari? Apakah kita mengasihi Yesus dan melakukan kehendak-Nya sama seperti keinginan kita untuk makan? Baiklah, kita mengingat Lukas 12 ayat 29 sampai dengan 31 demikian. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Disinilah prioritas yang harus kita tentukan dan kita pilih. Yang merupakan utama, tetapi carilah dahulu kerajaan-Nya. Kita lanjutkan dalam pembacaan kita pada ayat ke-35. Tiba-tiba pembicaraan dari topik masalah makanan beralih ke topik 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Memang pada saat itu Yesus dan para murid sedang berjalan di tengah ladang yang sedang ditabur, dan memang kebiasaan di Israel adalah 4 bulan lagi baru akan matang dan siap untuk dituai. Yesus menyambung percakapan para murid bahwa 4 bulan lagi musim menuai itu dengan menjelaskan bahwa saat kejadian pembicaraan berlangsung belum musim menuai, 4 bulan lagi baru tanaman di ladang akan matang. Boleh dikatakan frasa ini merujuk kepada waktu saat pembicaraan berlangsung, kegiatan menabur sedang giat dilakukan oleh para penabur. Baru nanti 4 bulan kemudian mereka akan menuai. Jadi di sini ada suatu jangka waktu atau interval waktu 4 bulan antara menabur dan menuai. Lalu apa yang Yesus maksudkan dengan pembicaraan semacam ini? Setelah Yesus menanggapi topik pembicaraan para murid mengenai interval waktu 4 bulan tadi, Dia segera mengalihkan topik pembicaraan yang tadinya masalah musim menuai secara literal ke satu metafora. Yesus sangat senang dengan metafora ya, kalau kita baca dalam Injil-Injil. Pada saat orang-orang Samaria datang dari kota karena pewartaan perempuan Samaria sebelumnya yang mulai berdatangan berjalan di tengah ladang menyongsong Yesus dan para murid. Yesus menyatakan waktu menunggu sudah lewat. Yang Dia maksudkan adalah panen jiwa-jiwa orang-orang Samaria yang berduyun-duyun datang menyongsong Yesus. Disinilah Yesus mengatakan
Waktunya sudah tiba untuk memanen jiwa-jiwa. Sekarang merujuk kepada penuai yang sedang bekerja tidak menunggu lagi. Karena panen yang sesungguhnya telah datang, penuai sibuk mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Hasil panen menunjuk kepada orang-orang Samaria yang berduyun-duyun datang menyongsong Yesus. Penuai tidak perlu berlama-lama karena tuaian sudah siap. Yang nampak dari tindakan orang-orang Samaria datang kepada Yesus. Ini memberikan pemahaman tentang para penuai yang sedang melaksanakan tugas yang sangat penting dan langsung menerima upahnya. Dalam ayat 37 dan 38 dinyatakan penabur dan penuai bekerja sama. Apabila kita lihat daripada historical ataupun sejarah pada saat itu, sebelum ditangkap, Yohanes Pembaptis dan para muridnya telah bekerja di tengah-tengah penduduk Samaria. Melalui khotbah dan baptisan Yohanes telah membuka jalan bagi Yesus. Meskipun pada saat kejadian ini di mana Yesus berjalan ke Samaria, Yohanes Pembaptis sudah dipenjarakan oleh Herodes Antipas. Akan tetapi, pekerjaan persiapannya bagi kerajaan Allah tidak sia-sia. Yohanes Pembaptis dengan air dan Yesus akan membaptis dalam Roh Kudus. Karena itu Yohanes Pembaptis dan para muridnya disebut penabur dan Yesus bersama para muridnya disebut penuai. Penabur dan penuai berarti misi yang mengutamakan keselamatan jiwa-jiwa akan oleh pemeliharaan Allah dan berkat yang dari Tuhan. Bisa dikatakan kesuksesan bekerja dalam pelayanan ditentukan oleh para pekerja yang telah bekerja sebelumnya. Dalam perikop ini adalah para penabur. Kedua, contoh penabur dan penuai bekerja sama dengan baik. Sebagai bahan renungan untuk kita, perlu kita ingat bahwa kita semua merupakan hasil panen tuaian, adalah contoh hasil kerjasama yang baik antara penabur dan penuai, antara Allah dan manusia-manusia yang bekerja dalam pekerjaannya. Peran kita sekarang adalah sebagai penuai. Kita bersaksi atas karya Allah yang terjadi dalam hidup kita, melalui cara hidup atau gaya hidup kita, yang apabila dikatakan adalah bagaikan kitab yang terbuka untuk dibaca setiap orang. Apakah setiap orang yang membacanya sudah melihat Yesus dalam hidup kita? Kiranya Tuhan memberkati dan kita semua boleh menjalankan sebagai kitab yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh membaca sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kami semua bagaikan kitab yang terbuka, boleh dibaca oleh setiap orang, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang siap untuk menuai juga ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepada kami, di mana kami boleh bersama-sama bersekutu dalam acara doa pagi. Kami ingat kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kiranya Engkau berikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka, di mana pada saat pandemi ini sungguh banyak anak-anak-Mu juga yang terkena penyakit ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh kuatkan mereka semua dan berikan kesembuhan. Engkau bekerja dengan obat-obatan dan para dokter serta perawat yang merawatnya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami
yang sedang berjuang untuk mengatasi pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kepada para pemimpin dari Pak Presiden sehingga seluruh aparatnya untuk boleh berderap bekerja bersama, untuk boleh mengatasi daripada pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, mau serahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Apabila kami sebentar akan melakukan kegiatan kami kembali, kiranya berkat yang daripadamu boleh menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu saja kami telah berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya untuk segenap umat yang mengikuti doa pagi ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.